Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai hal-hal yang sering ditanyakan oleh beberapa klien saya. Kali ini pertanyaan tersebut datang dari saudara kita yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pertanyaan saudara saya ini, Kang, saya ini penasaran dengan pelet tepuk bantal. Apakah keilmuan ini memang benar adanya? Sebenarnya berkenaan dengan masalah ilmu pelet, itu versinya cukup banyak sekali. Saya sering mendengar bahwasanya ada pelet setan kober. Padahal saya pribadi cukup sangsi dengan sosok setan kober. Karena yang saya ketahui bahwasanya setan kober ini merupakan sosok spiritual dari sebuah keris di zamannya Hadiwijoyo. Jadi setahu saya setan kober ini digunakan untuk perang, bukan digunakan untuk meluluhkan hati seseorang. Namun kemarin pas waktu saya buka buku mantra Jawa, ternyata ada mantra yang digunakan yang namanya mantra pelet setan kober. Namun kali ini saya tidak membahas akan mantra tersebut. Yang saya fokuskan di pembahasan kali ini membahas mengenai masalah pelet tepuk bantal. Sebenarnya jika dikaji secara spiritual, pelet tepuk bantal ini sistem kerjanya sama dan mirip dengan amalan laku tarik sukmo. Karena ketika jenengan akan tidur, kemudian dipastikan targetnya ini juga tidur, jenengan ini membacakan doa khusus ataupun mantra khusus yang ditepukkan di bantal. Nanti ada beberapa keyakinan bahwasanya ketika mengamalkan amalan ini, wanita yang ditargetkan nanti akan mimpi basah. Kang, apakah hal ini memang benar-benar bisa terjadi? Begini, ketika seseorang berada di fase tidur, dalam beberapa keyakinan dinyatakan bahwasanya orang ini setengah rohnya berada di alam gaib. Jadi separuh di alam dunia, separuh di alam gaib. Yang di alam gaib inilah yang dimanfaatkan untuk ditarik roh spiritualnya. Kemudian ketika roh spiritualnya ditarik, kemudian dikendalikan, maka otomatis akan mengendalikan beberapa alam bawah sadarnya, termasuk alam mimpinya. Dan bisa jadi ketika jenengan memanfaatkan amalan ini dengan maksimal, maka orang yang dituju bisa mimpi basah. Kang, apakah jenengan pernah mengamalkan amalan ini? Jujur, kalau tepuk bantal saya belum pernah menjalankannya. Saya hanya mempelajari keilmuannya, saya belum praktek. Yang dahulu saya praktekkan yaitu semacam menarik roh spiritual seseorang melalui alam mimpi. Kalau hal tersebut sudah saya praktekkan dan hal tersebut sudah saya bahas di video saya yang berjudul Laku Tarik Sukmo. Memang ketika saya mempraktekkan akan ilmu tersebut, saya memang mencoba untuk melakukan istilahnya muhasabah, pembelajaran. Apakah benar orang yang dimaksud tersebut mimpi basah? Karena pada waktu itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan tertentu, saya menargetkannya kepada teman saya. Dan ketika teman saya ketemu saya, itu senyum-senyum tersendiri. Ternyata malam harinya ketika saya melakukan lagu tersebut, teman saya ini mimpi basah. Dan hal tersebut yang akhirnya saya ajarkan sama beberapa murid saya yang ada di Padepokan. Namun apakah pasti mimpi basah, Kang? Jawabannya tidak pasti. Karena ada beberapa murid saya ternyata di alam mimpi hanya bertemu saja. Hanya bergandengan tangan, hanya memadu kasih, itu pun hanya saling tatap mata. Tidak, mohon maaf, tidak sampai berhubungan.
Mungkin pertanyaan ini, kegundahan ini sudah terjawab oleh beberapa saudaraku semuanya yang dalam hal ini masih bertanya-tanya, apakah benar keilmuan ini bisa dipraktekkan dengan maksimal? Saran saya, jika jenengan menginginkan seseorang ingin dijadikan istri, saya persilahkan melakukan amalan yang dalam hal ini diajarkan oleh para guru sejati, agar istri Anda, calon istri Anda, ruh spiritualnya bisa ditarik dan dikendalikan secara maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.